Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Wal muqimina, dan orang-orang yang menegakkan as-salat, wal mu'tuna, dan orang yang memberikan az-zakat, wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman billahi kepada Allah. Jadi ini kenapa muqimin dinasabkan, ya ini dengan mentakdirkan fi'il. Wal muqimina, dan aku memuji, aku mencintai orang-orang yang menegakkan sholat. Wal mu'tuna zakat, dan orang-orang yang memberikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa aqradtum, dan kamu menghutangi Allah qardhan hasanah, dengan hutang yang baik, maksudnya sedekah. Jadi sedekah itu dikatakan menghutangi Allah, maksudnya kamu jangan khawatir, oleh Allah pasti dikembalikan berlipat ganda gitu. Laukaffiranna, pasti aku akan menutupi angkum dari kamu sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Wala udkhilannakum, dan pasti aku akan masukkan kamu semua jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Insyaallah. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون, hanyalah orang-orang yang beriman, alladzina, adalah orang-orang, idza dzikira, yang bila disebut Allah, wajilat, maka gemetar, qulubuhum, maka ketakutan, qulubuhum, hati mereka. Wa idza tuliyat, dan bila dibacakan, alaihim, atas mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum, maka ayat-ayat itu menambahkan mereka imanan, imannya. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Alladzina, orang-orang, yuqimuna, yang menegakkan as-salata, salat. Wa mimma, dan diantara perkara razaqnahum, yang aku memberikan rizki kepada mereka, yunfiqun, mereka infak. Ulaika, mereka itu al-mu'minuna haqqa, adalah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lahum, bagi mereka, darajatun, derajat-derajat, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia. Apa rizki yang mulia? Rizki di surga itu. Nggak usah capek-capek, dimakan lezat, setelah jadi makanan, dimakan lezat, masuk perut tidak memiliki masalah, tidak perlu kencing, tidak perlu berak. Rizqun karim. Kalau di dunia itu ada rizki, ya, tapi tidak rizqun karim. Ada rizqun karim tapi tidak sempurna. Carina capek-capek, masaknya capek-capek lagi. Setelah dimakan
di perut juga jadi masalah lagi, harus ke WC, harus ini. Allahu Akbar. Jadi ini sifat-sifat orang yang beriman. Di antara ciri khas orang yang beriman itu adalah wal muqiminas shalah, menegakkan sholat. Kemudian ayat yang terakhir ini sifat-sifatnya orang beriman, kalau disebut Allah maka hatinya gemetar. Kalau dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan mereka bergantung hanya kepada Allah. Hatinya itu yang diandalkan itu hanya Allah saja. Apa persiapan kamu untuk masa depan kamu? Allah. Apa yang kamu persiapkan untuk perjuangan ini? Allah. Jadi yang diandalkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharap-harap hanya Allah. Wa qala ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat tarafayn nahari, di kedua pinggiran siang, pagi dan sore, salat subuh, zuhur, asar, maghrib. Wa zulafan minal laili, dan di dalam waktu zulafa, waktu-waktu minal laili, di dalam malam, maghrib, isya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika, yang demikian itu, dzikra lidzakirin, adalah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Insyaallah. Kemananya sholat 5 waktu itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Minal hasanat yudhibnas sayyiat. Keburukan kita ini sudah banyak sekali. Maka bagaimana cara membersihkan keburukan itu? Ya, kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Wa qala Allah Ta'ala walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Walladzina, dan orang-orang sabaru yang mereka sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari ridha Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma, dari perkara razaqnahum, yang aku memberikan rizki kepada mereka. Mereka infakkan sirra wa alaniyah, dalam keadaan rahasia atau terang-terangan. Jadi ini sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah, sabar dalam mencari ridho Allah. Sabar dalam mencari ridho Allah. Karena mencari ridho Allah ini perkara yang sangat mahal, maka perlu sabar. Orang untuk mencari ridho istrinya saja perlu korban bertahun-tahun, kerja di sawah tanpa digaji, bahkan seumur hidup. Untuk apa? Supaya nggak dimarahi istrinya. Subhanallah, untuk mendapatkan ridho Allah perlu sabar lebih dari itu. Dan mereka menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka dengan rahasia dan terang-terangan. Jadi infak rahasia dan infak terang-terangan.
infak rahasia untuk belajar ikhlas, infak terang-terangan untuk supaya ditiru orang lain. Wa yadrauna, dan mereka menolak bil hasanati dengan kebaikan, as-sayyi'ata keburukan. Jadi kalau ada keburukan ditolak dengan kebaikan, bukan dengan keburukan juga ya. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Sebaik-baiknya penolak keburukan adalah dengan membuat kebaikan. Ulaika yang mereka itu lahum bagi mereka ubaddar, negeri akhir. Apa maksudnya negeri akhir? Jannatu adnin, surga-surga yang kekal abadi. Yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Wa man sholaha, dan orang yang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dan suami istri mereka, istri-istri mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Jadi orang-orang yang sabar menegakkan sholat, infak dengan rahasia dan terang-terangan, menolak keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan masuk surga yang kekal abadi. Bukan hanya itu saja, barokah amalan mereka ini naik turun ke kiri ya. Orang-orang yang soleh dari ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, jadi abak itu maknanya nenek moyang, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka dikumpulkan untuk menyempurnakan nikmat mereka di surga ya. Jadi kalau orang itu derajatnya tinggi, maka kakek-kakeknya, nenek-neneknya dinaikkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan nikmat ini, cucunya ini. Begitu juga keturunan-keturunannya dinaikkan supaya menggembirakan kakek-kakeknya ini. Jadi nanti kumpul dengan mbah-mbahnya, kumpul dengan cucu-cucunya gitu. Tapi pakai syarat tadi itu. Jadi kenikmatan surga ini ya ada yang serupa dengan kenikmatan dunia ya. Makanya orang itu kawin, temanten baru, tapi ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, kan nggak enak juga kan. Orang itu bergembira, ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, anak-anaknya pergi semua, juga nikmatnya kurang jadinya itu. Tapi kalau kenikmatan itu dirasakan dia dengan orang-orang yang dia cintai, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, istrinya, cucu-cucunya, kumpul semua, Masya Allah, kayak apa nikmatnya ini ya. Jadi surga itu orang iman itu dikasih kenikmatan dengan segala macam nikmat itu tadi. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat yadkhuluna alaihim, mereka masuk alaihim atas ahli surga, min kulli babin, dari setiap pintu, sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam buat kamu semua karena kesabaran kamu. Jadi kamu masuk surga ini karena kesabaran kamu. Bukan dulu saking enaknya di dunia makan sate gulai terus ya, terus sekarang masuk surga. Nggak ada ceritanya begitu itu. Karena kesabaran, karena mujahadahnya, karena pengorbanannya, maka para malaikat mengatakan salam buat kamu sebab kesabaran kamu. Fani amma uqbaddar, sebaik-baiknya negeri akhir adalah surga. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya adalah khusyuk.
ila qawlihi sampai firman Allah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun walladzina dan orang-orang hum yang mereka itu ala salawatihim atas salat mereka yuhafizun mereka senantiasa menjaga hanya ulaika mereka ini hum mereka ini alwarithun adalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus hum mereka fiha dalam surga firdaus khalidun kekal abadi ya. Jadi ceritanya kok ahli surga dikatakan pewaris itu bagaimana pewaris surga firdaus ini sebagian ulama mengatakan bahwa setiap manusia itu sudah punya jatah di neraka dan punya jatah di surga ya. Nah, ketika dia beramal soleh sampai mati maka dia akan dimasukkan surga. Nah kalau dia tidak iman, tidak amal soleh maka dia akan dimasukkan ke neraka. Kemudian orang-orang yang ke neraka tadi kan sebetulnya punya jatah juga di surga ya. Maka jatahnya yang di surga itu diberikan kepada orang-orang iman. Ini warisan ya. Ini warisannya Fir'aun ya. Dia nggak mau nempati, ya kamulah yang nempati ya. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini ada jatah juga di sini. Mereka nggak mau beriman, ya kamulah yang mewarisi. Begitu juga orang-orang beriman itu punya jatah di neraka. Sampai di neraka mereka mati dalam keadaan iman, dalam amal soleh, maka mereka tidak ke neraka. Kemudian orang-orang kafir dikatakan kepada mereka, ini sebetulnya tempat-tempat ini adalah jatah untuk orang-orang beriman. Tapi karena mereka beriman, mereka tidak di sini, maka tempat ini untuk kamu. Wa qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Wa aqimus salah dan tegakkanlah salat wa atuz zakah dan bayarkanlah zakat wa ati'ur rasul dan taatlah kamu kepada Rasul la'allakum turhamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, taatlah kamu kepada Rasul agar kamu semua disayangi oleh Allah. Wa qala ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari fahsya dan munkar. Wa qala ta'ala walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Walladzina dan orang-orang hum yang mereka itu ala salatihim atas salat mereka yuhafizun mereka senantiasa menjaga. Ulaika mereka itu fi jannatin di dalam surga-surga mukramun mereka dimuliakan. Wal ayatu ayat-ayat fi hadzal babi dalam bab ini katsiratun ma'lumatun adalah banyak. Allahu Akbar, Masya Allah. Inna salata tanhanil fahsya wal munkar. Perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar akan tercegah dengan sholat. Kalau sholat itu memang hakikatnya sholat.
Jadi orang itu kalau sholat dengan sebenar-benarnya sholat, ya setelah sholat itu dia akan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk, itu akan terjauh. Maka kita ini harus berpikir bagaimana meningkatkan mutu sholat kita itu. Bukan hanya sholat, tapi meningkatkan mutu sholat kita. Bagaimana sholat ini mulai awal sampai akhir senantiasa mengingati Allah itu bagaimana? Dilatih sehingga akhirnya sholat kita itu meningkat, sehingga habis sholat itu dibimbing 24 jam dengan kekuatan rohani sholat itu. Agar